الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita akan membahas golongan yang ke-18. Orang-orang yang mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah letih menjemput rahmatnya Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa bersaudara dan mereka saling mencintai karena Allah. Ini menjadi perhatian kita bahwasanya Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah dan sunnah itu bukan hanya persoalan pada letak fikih. Tapi sesungguhnya kita akhirnya paham bahwasanya di antara puncak pilar pada bangunan Islam itu terletak bagaimana kita memiliki hati yang senantiasa berkomitmen untuk bersaudara dan memiliki keinginan pada jiwa kita untuk saling mencintai karena Allah. Kita tidak mungkin hidup dalam iman itu sendirian. Makanya kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bersamalah dengan orang yang benar. Kita dikondisikan di dalam sunnah, bagaimana kita bisa disolatkan minimal 40 orang yang solih yang mendoakan kita. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya, Masya Allah ya, teman itu kita butuhkan. Sahabat itu kita hajatkan dalam kehidupan kita, karena beramal, beriman, dan beramal soleh di dunia ini sendirian tanpa teman dan tanpa sahabat itu berat. Hatta Rasulullah pun ditemani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para veteran Badar dan veteran Uhud. Hatta Nabi Musa pun ditemani Nabi Harun. Hatta Nabi Isa, hatta itu sampai-sampai, hatta Nabi Isa pun, sampai-sampai Nabi Isa pun ditemani oleh kaum Hawariyun. Karena ingin memberi arti secara gamblang untuk kita. Tidak bisa kamu itu beriman sendirian, itu tidak bisa. Seintrovert dirimu, sebesar apapun kamu introvert ya, tetap kamu butuh teman. Dan kamu harus membuka hatimu untuk teman yang satu frekuensi dengan satu frekuensi yang kamu tetapkan dan standarkan. Tapi di situ kita harus paham, beriman kepada Allah itu membutuhkan teman. Itu pula yang kita dapatkan ketika kita menjumpai di dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Bulan lalu saya sampaikan. Ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu. Kenapa ada cintanya Allah? Nomor 1. Ada cinta orang yang mencintai Allah. Nomor 2. Diletakkan nomor 2 oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa. Karena memberi arti makna kepada kita secara tidak langsung. Karena cinta kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan cinta dari orang yang juga sama-sama mencintai Allah. Cintanya mereka itu modal bagi kita berlari menuju kepada Allah. Dan itu yang harus kita pahamkan. Makanya pertama, Nabi meminta cintanya Allah. Yang kedua, cinta orang yang mencintai Allah. Ya karena memang korelasinya kuat. Kalau dalam bahasa tafsir, munasabahnya itu kuat. Korelasi yang pertama, poin meminta cintanya Allah itu harus disertai dengan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Saya kemarin juga membuat sebuah perumpamaan yang mudah bagi kita semuanya. Perumpamaan yang saya sampaikan itu adalah bahwasanya kita itu kalau pergi ke Bintaro dari Bekasi, ini kan kantor kita di Bekasi. Ini Majelis Taklim Ar-Royan, belum ke kantor kita. Kantor kita di Bekasi, saya melakukan perjalanan ke Bintaro sendirian. Maka perjalanan itu terasa agak berat bagi kita, karena tidak ada yang menemani kita. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang menggantikan kalau posisi kita ngantuk. Tidak ada yang membantu kita kalau tiba-tiba naudzubillahi min dzalik terjadi kempes ban kita di dalam tol. Maka akhirnya itu menjadi berat. Tapi kalau kita pergi ke Bintaro, ditemenin sama orang yang kita cocok, satu frekuensi, maka perjalanan ke Bintaro yang biasanya ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit. Perjalanan 1 jam 10 menit itu terasa hanya 5 menit. Karena apa? Semenjak kita masuk mobil bersama teman kita sudah terlibat dengan pembicaraan
yang tidak ada habisnya tema kita bahas. Dan itu menjadikan kita akhirnya Masya Allah merasakan betapa kemudahan kita dapatkan kalau kita memiliki teman-teman dan memiliki sahabat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul, Masya Allah ya, betapa luar biasanya hajat kita dan hajat kita dan kebutuhan kita kepada tamu. Dan itu harusnya selalu kita hadirkan. Satu musuh sudah terlalu banyak. 1000 teman itu pun terlalu sedikit. Memberi arti kepada kita. Memang kita makhluk sosial dan kita harus di backup dengan orang yang memiliki goals yang sama, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemarin kita sudah membahas teman itu dalam definisi Imam Ibn Rajab. Ada teman yang bersifat sebagai vitamin, ada teman yang bersifat sebagai obat, ada teman yang bersifat penyakit, dan ada teman yang bersifat sebagai racun. Dan tentunya masing-masing dari ini kita harus tahu klasifikasinya, supaya kita mampu meletakkan dan mempositioning manusia dan orang di sekitar kita sesuai dengan tempatnya tadi. Siapa teman yang kita letakkan sebagai obat, siapa teman yang kita letakkan sebagai vitamin, siapa teman yang kita letakkan sebagai penyakit. Dengan kita mengklasifikasi, bukan kita merasa baik, bukan. Dengan kita mengklasifikasi, akhirnya kita tahu bagaimana bermuamalah kepada manusia sesuai dengan klasifikasi itu. Kalau ada teman yang selalu mengingatkan kita tentang maksiat, mengingatkan kita tentang dosa, mengajak kita memusuhi orang, mengajak kita untuk membenci orang gitu. Oh, ini teman bersifat penyakit. Ya sudah, ya kalau kenal sebatas kenal saja, tidak lebih. Ya, dan tidak ada keperluan kita terlalu lama dengan mereka. Kenapa? Kita khawatir kebiasaan itu menular untuk kita. Tapi sekali lagi ya, tidak boleh ada rasa kita sombong, merasa lebih baik. Kalau ada teman yang ternyata kita butuhkan pada satu aktivitas yang kita kerjakan sama, contoh, kita berbisnis dinar, saya berbisnis dinar, emas, saya membutuhkan orang, di dalam bisnis emas itu, maka sesungguhnya itu teman yang bersifat sebagai obat, yang kita butuhkan pada saat-saat hajat tertentu. Ada teman yang kita butuhkan untuk membackup kita dalam ketaatan, maka itu adalah teman yang bersifat sebagai vitamin. Nah, disitulah kita akhirnya paham, itulah yang menjadikan kita mengerti betapa besarnya hajat kita kepada teman, dan kita akhirnya memahami klasifikasi di antara teman-teman itu. Di sisi yang lainnya, saya ingin juga membahas. Disinilah kita akhirnya paham bahwasanya pertemanan dan persahabatan itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan. Sekali lagi ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu kalau bukan karena nikmat, mungkin manusia itu tidak ada yang tersisa kecuali mereka saling berperang di mana-mana dan saling mematikan satu dengan yang lainnya. Di mana-mana. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat di dalam surat Ali Imran. Allah menyampaikan kepada kita, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Ali Imran 103. Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya pada ayat ini di pertengahan, mari kita perhatikan di pertengahan ini ada kata wadhkuru. Ada wadhkuru. Nikmatullah alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Para ahli tafsir, para ahli ilmu yang mereka memiliki pemahaman utuh kepada Al-Quran, mereka mengatakan kalau ada satu ayat, lalu pada ayat itu ada keterangan dari pemilihan kalimat atau pemilihan kata dari Allah dengan menggunakan ingatlah kembali, wadhkuru, berarti nikmat itu merupakan nikmat yang sering hilang dan nikmat itu sering tidak disadari. Jadi akhirnya kita paham karena yang diterangkan di sini adalah persaudaraan. Berarti ketika kita paham pada surat Ali Imran 103 menerangkan tentang nikmat yang Allah berikan setelah iman itu nikmat persaudaraan di atas keimanan, maka di pertengahan awalnya Allah menggunakan lafadz
Wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya nikmat persaudaraan itu sering tidak dirasakan. Dan kenikmatan persaudaraan itu nikmat yang sering hilang. Dan kenikmatan persaudaraan itu merupakan kenikmatan yang sering diabaikan dan sering dianggap remeh.